Desa Sumbersari. Oke guys, jadi balik lagi bareng aku para Madinata dan kita berdua dari kelompok 9 PKL ME Perdes. Perkenalkan, aku para Madinata. Nama panjangnya Gusti Ngurah Para Madinata dengan NIM 072111733069 dan teman saya. Halo guys, nama aku Puspita Sari dengan NIM belakang 052. Oke, nah jadi sekarang kita mau ngejelasin tentang PKL ME Perdes. Oke, halo semuanya, kembali lagi. Jadi seperti yang tadi dijelasin oleh teman saya, dusun yang pertama yaitu Dusun Semalang. Nah, Dusun Semalang sendiri ini lokasinya itu yang paling terdekat dengan kantor desa. Jadi kayak apa ya, lokasinya deket banget ya. Kayak tinggal lurus sedikit tuh udah termasuk kantor desa ini kawasan Semalang ya. Tuh, terus yang pertama itu kita observasi dulu ke kampung-kampung gitu, ke gang sebelah. Kita nemuin ibu-ibu pedagang dawet sama rujak rujak cingur ya itu. Nah, lupis juga. Itu kita sempat tanya beberapa pertanyaan tapi tidak menyeluruh karena ibunya sendiri juga kayak lagi repot, jadi kita nggak menanyakan lebih lanjut, cuman kayak tanya-tanya seputar Sewalu gitu aja, Semalang. Terus selanjutnya itu kita jalan tanya-tanya ke orang-orang sekitar. Ternyata ada peternakan domba ya, peternakan domba. Nah, ternyata peternakan domba sendiri itu pengurusnya itu keluarganya sendiri gitu. Pemiliknya tuh bukan ikut kelompok tapi milik individu dan dikerjakan oleh seluruh yang bertanggung jawab itu keluarganya sendiri gitu. Terus sedikit cerita, namanya itu Mas Yunus ya kemarin. Beliau juga masih muda, tapi apa tuh, peternakannya itu milik kakaknya. Dia hanya kayak hobi tuh mengurus domba-domba. Dombanya lumayan banyak. Kemarin berapa lu? Sekitar 60-an. 60 domba. Dan kandangnya tuh kayak rapih gitu ya, dibedakan pejantan sendiri, betina sendiri gitu. Terus untuk apa ya, tantangannya sendiri kemarin juga dijelasin kalau peternakan itu lebih susah gitu. Susahnya tuh saat apa ya, ngasih makannya ya, lu kayak misalnya di rumput itu terdapat ulat atau hama gitu, menyebabkan mulut dombanya itu kayak terkena infeksi gitu, dan kalau tidak diatasi dengan segera itu menyebabkan apa, kematian ya, kayak infeksi parah hingga meninggal. Terus yang informan selanjutnya petani itu Pak Sutrisnya. Nah itu informan yang kedua itu Pak Sutrisno dan Pak Sukir ya, kalau nggak salah namanya. Nah itu kami menemukan beliau itu di tengah sawah gitu, sedang mencangkul sawah. Kemudian kami tanya-tanya mengenai persawahan mereka. Ternyata mereka juga mengelola secara individu, keluarga gitu. Nah di sana mereka bilang kalau mereka juga mendapat bantuan dari pemerintah yang persyaratannya harus melengkapi data-data seperti KTP dan KK seperti itu. Oke, selanjutnya informan yang paling utama ya lu, karena beliau ini kayak apa ya, menjawab pertanyaan keseluruhan, yaitu Pak RT dari Dusun Semalang. Di Dusun Semalang sendiri ini ada 12 RT dan 2 RW. Nah, beliau ini namanya Bapak Usman Ali. Beliau menjabat sebagai ketua RT 1. Nah, beliau tuh kayak menjelaskan semuanya gitu tentang Dusun Sewalu, kayak mulai sistem pendidikannya, kayak ternyata itu Sewalu itu terbagi gitu loh. Sebelah kantor desa tuh lebih ke banyak mahasiswa sarjana, kayak anak-anaknya itu sekolah tinggi gitu. Sedangkan yang pucuk-pucuk itu kebanyakan tuh hanya lulus SMA, dan mereka tuh kayak lebih mending kerja gitu, milik pekerjaan gitu. Terus beliau juga menjelaskan bahwa di Semalang itu ada kelompok tani, namanya itu kalau nggak salah Sumber Jaya apa gitu, seperti itu. Nah,
kebetulan sendiri beliau ini menjabat sebagai sekretaris dan apa ya, mengurusi tentang administrasinya kelompok tani tersebut. Kelompok tani sendiri itu kayak apa ya, kayak biji dan pupuknya itu disumbangkan dari pemerintah, jadi subsidinya tuh kayak dari pemerintah daerah gitu. Kelompok Per kelompok orang apa berkelompok itu dapat satu sak benih 10 padi kilo. yang beratnya 10 kilo. Nah, itu masing-masing juga kayak apa ya, isi satu kelompok tani itu sekitar 80 orang. Jadi lumayan banyak menurutku karena kan tidak semua mata pencaharian itu hanya pertanian. Jadi tak lihat itu untuk 80 orang itu sudah termasuk banyak. Terus untuk informan terakhir itu namanya Ibu lupa, pokoknya beliau ini sudah sepuh gitu intinya. Terus beliau menjelaskan tentang upah dari buruh tani bahwa satu hari full itu 70.000, kalau hanya setengah hari itu 40.000, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ada lagi lu? Kayaknya nggak ada ya lu, udah cukup ya kayaknya, itu udah keseluruhan. Nah, oke, dusun dilanjut oleh teman saya, dusun selanjutnya. Oke, halo semuanya. Tadi melanjutkan dari Puspita sama Niluh ya di Dusun Semalang. Aku sama di sini ada Koza dan kita akan apa ya istilahnya menceritakan apa yang kita dapatkan di Dusun Swaluh ya kemarin. Iya, dusun Swaluh. Jadi kurang lebih dikarenakan apa ya istilahnya kita ada kendala dalam hal kendaraan kurang lebih seperti itu. Jadi kita so far jalan kaki ya ke Dusun Swaluh ya. Dan ternyata 2 kilo dan itu cukup melelahkan juga. Dan ketika kita udah masuk ke Dusun Swaluh itu sendiri ternyata dusunnya sepi kurang lebih seperti itu, dan kita juga agak kebingungan karena belum tahu arah kita mau kemana juga kurang lebih kayak gitu. Namun alhamdulillah kita bertemu dengan informan pertama kami yaitu Pak Bibit Santoso. Beliau ini kerja serabutan. Ya, kadang petani, kadang juga buruh bangunan. Kebetulan kita pertama informan itu kita ketemu beliau, tanya-tanya tentang pertanian dan mata pencarian yang di dusun Swaluh. Terus di dusun Swaluh itu kita juga menemukan kayak apa itu namanya, tempat pembuatan pupuk kompos. Nah, di sana itu kita ketemu informan yang bernama Pak Zamzani. Pak Zamzani ini menceritakan mulai dari kayak proses pembuatan kompos, ya proses packingnya juga, dan pokoknya tentang kompos deh. Terus, nah kita sehabis dari Dusun Swaluh itu kita rencananya mau ke ketua RT ya. Tapi berhubung ketua RT-nya ada kegiatan kayak bekerja, iya masih kerja, jadi kita memutuskan untuk pulang dulu dan mencari waktu untuk ketemu beliau. Oke, jadi setelah kita dapat informan ini pribadi ada hal yang cukup lucu sebenarnya karena kan itu udah siang. Kita berencana untuk kalau tidak dapat informan hari ini mungkin besok gitu. Jadi kita memutuskan untuk pulang ke kantor desa dengan mengandalkan Gmaps. Tapi kok ternyata kita diarahkan ke sawah, diarahkan ke ladang seperti itu, dan karena kesasar itu pun, tapi ternyata kita dapat informan malahan dari situ gitu. Itu Bu siapa namanya kemarin? Bu Samsiah. Samsia. Iya, Bu Samsiah. Oke. Seorang buruh tani juga di Dusun Swaluh. Kebetulan Bu Samsiah ini kayak punya penyemaian bibit cabai. Iya, jadi kayak di kanopi gitu teman-teman, kanopi kecil ada bibit cabainya setelah itu. Nah, setelah dari situ kan kita keluar, kita ngikutin apa ya, menyusuri jalan sungai sawah kita. Ini kita di jalan besar. Nah, yang lucu jalan besar ini tuh kita ternyata nanti ketemu sama ini ya. Sama orang-orang baik. Iya, orang-orang baik gitu. Terima kasih Ibu Eva, Pak Sukir. Terima kasih sudah apa istilahnya mereka banyak membantu kita untuk apa ya kayak mendapatkan insight dan juga informan untuk data-data kita seperti itu. Di Desa Sumbersari ini kita juga dibantu kayak dibantu mencari informan selama di Desa Sumbersari sama Bu Eva sama Pak Sukir. Jadi kami berterima kasih kepada beliau karena telah membantu kelompok 9 di Desa Sumbersari. Oke, nah mungkin aku nambahin apa ya istilahnya
dari Bu Eva sama Pak Sukir ini kita dapat info terkait peternakan ayam close house gitu. Itu yang punya namanya Mas Eka kebetulan. Kemudian kita juga dapat info mengenai ini tempat pembibitan ya. Ya. Tempat pembibitan, dan juga ternyata beliau kenal orang yang kan di awal kan udah diceritain terkait kalau kita di Swallow sendiri menemukan tempat pembuatan pembuatan pupuk kan. Nah, ternyata beliau berdua ini kenal apa ya istilahnya bosnya gitu, yang pemilik usaha gitu. Jadi kita kemarin apa ya sempat nanya-nanya lah kurang lebih kayak gitu. Dan istilahnya kita cukup terbantu juga, dan kita dapat insight-insight baru, apalagi terkait yang peternakan ini. Itu peternakan close house ayam broiler, dan kita juga mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam peternakannya, ke dalam kandang ayamnya. Dan di dalam itu istilahnya kalau kandang kan biasanya bau ya, itu nggak bau sama sekali ya saya, Nggak bau. nggak bau sama sekali. Dan apa ya istilahnya, karena pemiliknya Mas Eka ini adalah Iya, jadi kayak teknologinya itu kayak masih gimana ya? Kita itu keren gitu loh. ya paham gitu loh terkait teknologi, keren banget. concern terhadap lingkungan juga, sama kayak gitu. Nah, dan apa ya istilahnya, beliau ini juga masih merintis lah istilahnya ya, 1,5 tahun. Kemudian istilahnya karena beliau concern terhadap lingkungan, maka sebisa mungkin teknologi yang dipakai di apa ya istilahnya di kandang itu dibikin se eco friendly mungkin dan zero waste. Itu betul sekali. Oke, mungkin itu aja dari aku sama Koza. Kita diserahkan ke teman-teman dari dusun lain. Bye bye. Halo semuanya, kenalin nama saya Febi Syafara, di samping saya Usailah Fahma. Nah, kami berdua yang melakukan wawancara dan observasi di Dusun Kerajaan. Jadi ketika akan menuju Dusun Kerajaan, yang perlu diketahui terlebih dahulu itu kami ketika menuju Dusun Kerajaan itu berjalan kaki, karena Dusun Kerajaan letaknya jauh dari balai desa. Jadi letaknya itu sekitar 2 kilo dari balai desa gitu. Karena tidak ada kendaraan, jadi kita memutuskan untuk berjalan kaki. Nah, ketika menuju perjalanan ke Dusun Kerajaan, kami menemukan petani yang sedang akan beristirahat gitu. Jadi petaninya itu coba kami tanya tentang siapa tahu Pak Dusun atau Pak Kepala RT. Nah, dari situ petaninya kayaknya kurang familiar gitu dengan istilah kepala dusun. Nah, sehingga kami diarahkan untuk menemui Kami Tuo. Kami diarahkan menuju Kami Tuo gitu. Nah, dari Kami Tuo ini perjalanan selanjutnya sekitar 500 meter gitu. Nah, setelah berjalan sekitar 500 meter itu tadi, kami akhirnya menemukan rumah dari kepala dusun. Dan ternyata Kami Tuo ini ya mereka maksud adalah kepala dusun yang seperti kita tanyakan. Setelah itu kita melakukan sesi wawancara, bertanya mengenai gambaran umum mengenai Dusun Kerajaan. Dan selanjutnya kita juga meminta rekomendasi untuk informan selanjutnya yang dapat memberikan kita informasi mengenai pertanian dan peternakan yang ada di Dusun Kerajaan tersebut. Selanjutnya kami melakukan sesi wawancara terhadap salah satu informan yang direkomendasikan, yaitu Pak Holik. Dan pada hari selanjutnya kita melangsungkan wawancara kepada informan yang selanjutnya, Pak Karmo. Nah, jadi siapa sih Pak Holik itu? Pak Holik itu ketua kelompok pertanian di Dusun Kerajaan. Jadi di sana kami mencoba mencari tahu lebih dalam tentang gimana sih jaringan pertanian yang ada di Dusun Kerajaan itu melalui Pak Holik. Wawancara dilakukan pada hari kedua di Masjid Rahmatuwo. Nah, itu sekitar pukul 11 gitu. Jadi kita habis dari rumah Pak Kepala
dusun menuju ke rumah Pak Holid, seperti itu. Untuk sesi wawancara Pak Karmo ini dilakukan pada hari keempat, itu bertepat di rumah Pak Karmo sendiri. Nah, ternyata pada saat itu juga terjadi miskomunikasi karena kita mengiranya itu bukan Pak Karmo, ternyata itu adalah Pak Karmo. Dan pada saat itu juga sedang ada pembangunan peternakan. Dan kami juga menanyakan sama seperti Feby tadi tentang jaringan dari kelompok peternakan, dan alhamdulillah kita melakukan sesi wawancara ini juga dengan lancar. Ada satu lagi informan, yaitu ibu guru ini mengajarkan bahasa Osing, dan kita juga mendapat banyak informasi mengenai perkembangan pelestarian bahasa Osing. Seperti itu. Itu saja dari cerita kami di Dusun Kerajaan. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Parmadinata bersama teman aku. Nandita Ratna Putri. Nah, kita dari Dusun Rimpis dan kebetulan kita dapat wawancara di sana. Kita akan menceritakan selama 3 hari turlap di Dusun Rimpis dan di Desa Sumbersari ini. Nah, untuk yang pertama mungkin kita itu dimulai turlap pada hari Minggu. Untuk turlapnya sendiri kita mulai hari Minggu. Ya, bersama narasumber. Kebetulan kita kan dapat bagian yang religi sama kesenian. Nah, kita tuh di hari Minggu tuh kita menemui salah satu pendiri MI ya. Pendiri MI di sini di Dusun Rimpis. Kita tuh nanya-nanya tentang agama di sini bagaimana, terus kesenian di sini bagaimana. Banyak sih yang kita tanya-tanya, tapi sebelum itu di hari Sabtunya kita tuh sempat dapat informan, yaitu tukang cimol di depan. Kita dapat informan tukang cimol di depan, itu kayak kita nanya-nanya tentang kesenian di sini tuh apa yang masih eksis gitu loh. Ternyata beliaunya nanya kalau misalnya di sini tuh di Sumbersari itu keseniannya tuh ada banyak, ada janger, ada jaranan, terus ada kuntulan gitu. Tapi untuk melakukan kesenian dan tari itu harus di waktu-waktu tertentu. Kalau misalnya ada hajatan, ada acara dan lain sebagainya gitu. Itu di hari pertama. Di hari kedua, di hari Minggunya kita ke rumah pendiri MI itu. Di rumah pendiri MI agak effort di rumah pendiri MI karena jalannya yang wow. Tapi lebih effort lagi kita ke rumah kepala dusun, tapi itu nanti. Nah, gimana? Kalau yang di MI itu jalannya itu enggak, Bukan ya? iya kayak belusukan, terus jalannya itu enggak kayak jalan besar aspalan gitu, enggak, masih apa ya, kayak bebatuan gitu. Terus itu kita jalan ke sana, tanya-tanya ke beliau juga pendiri MI itu gimana, sama ada pondok juga. Di situ kita diceritakan semuanya juga gitu. Iya, di sini tuh ada nama pondok namanya apa? Al Kausar. Ah ya, nama pondoknya Al Kausar itu pondoknya itu dia apa ya istilahnya ketat banget dan itu bagus. Jadi pondoknya itu menarik banget karena di hari Senin sampai Rabu itu kalau nggak salah diwajibkan untuk pakai bahasa Inggris. Di Kamis sampai Sabtu atau Jumat itu pakai bahasa Arab. Di hari Minggu itu pakai bahasa Indonesia. Oh, kayak dan penduduk pondoknya itu dari luar Banyuwangi banyak dan di luar Pulau Jawa pun juga banyak. Jadi memang banyak peminatnya di Pondok Al Kausar ini. Oke, untuk di hari selanjutnya, which is itu hari Senin kemarin, kita kemana? Ke rumahnya kepala dusun. Kita ke rumahnya kepala dusun itu kita cari alamatnya itu sampai ke warung-warung dulu. Kita cari orang-orang lokalnya. Kita mencoba bertanya kepada yang jaga warung di sana dekat rumahnya Pak Dusun itu, terus langsung dikasih tahu bahwa rumahnya itu sebelahan sama penjaga tokonya itu. Habis itu ke rumahnya beliau kita Cukup nunggu lama ya? ya Karena hampir kita janjian jam 1. satu. Kita datang itu kurang lah. Iya. Ya jam 12.45 kita udah datang. Dan baru dibukain itu Iya. kayak sekitar jam setengah 2-an. Iya. Tapi kita nggak apa-apa, kita setia menunggu.
Benar. Terus sambil berbincang-bincang sama bapak kepala dusunnya, tanya-tanya tentang Rimpis itu bagaimana, terus habis Pertaniannya. ya pertaniannya, secara keseniannya di sana itu gimana, terus sama religinya mereka itu bagaimana gitu. Kalau religinya di Rimpis sendiri itu dari beliau, dari bapak kepala dusunnya itu mayoritas warganya itu umat muslim. Kalau non muslim itu hanya dua kartu keluarga, iya, dua kepala keluarga aja. Oke, nah di mana ketika kita mau masuk ke rumah Pak Kadesnya ini, Pak Kepala Dusunnya ini, itu agak effort karena jalannya yang belum diaspal dan masih banyak bebatuan gitu, dan kita motornya agak effort harus tapi nggak apa-apa. Dan Pak Kepala Dusunnya itu baik banget, Pak Suyono namanya, umurnya 55 tahun. Kita dikasih teh hangat dan tehnya enak banget. Kebetulan lagi itu kita emang butuh, maksudnya kita haus dan lain sebagainya. Iya, kebetulan kita haus terus dikasih teh, terus bapaknya ramah banget, kayak kita welcome lah, dikasih makan, dikasih teh dan lain sebagainya. Mungkin itu aja dari Dusun Rimpis. Sekian dari saya, dan mungkin bisa dilanjutkan sama teman saya selanjutnya. Bye bye. Halo guys, perkenalkan saya Benedictus Gali Yogiswara. Saya Zarodeta Kami dari dusun Pekiringan. Nah, jadi kami dusun Pekiringan sendiri itu merupakan dusun yang paling jauh dari sini. Jaraknya itu for your information, dusun itu paling sepi di antara dusun-dusun lainnya, nggak ada orang. karena dusun kita yang paling jauh, kita juga mendapat privilege khusus, yaitu kita mendapat motor ya. Kasihan yang lain. Ya, pada hari pertama saya sendiri dan Zara berkunjung ke dusun Pekiringan untuk melakukan observasi terlebih dahulu. Kami di sana melakukan sesi foto dan video terhadap kondisi jalan dan kondisi bangunan, terutama yang akan digunakan sebagai keperluan dokumentasi. Nah, pada saat kita melakukan proses observasi dan keliling-keliling dusun Pekiringan, kami menemukan suatu, lebih tepatnya warung es kelapa degan, dan kita bertemu dengan namanya Ibu Hasana. Hasana. Bisa Nah, diceritakan Ibu Hasana? Dari beliau sendiri tuh kita tuh mendapatkan informasi yang lumayan ya. Bisa dibilang banyak. Iya, karena tuh pas kita sebelum ke warung beliau itu tuh jarang banget ada orang, kayak hampir malah nggak ada ya. Kayak banyak lebih orang-orang yang ke sawah Iya. seperti itu, dan rumah pun cenderung lebih banyak tertutup. Iya, tertutup. Nah, dari beliau tuh kita tuh banyak informasi kalau di desa itu tuh emang mayoritasnya tuh muslim, dan memang tuh jarang untuk Oke guys, tadi ada kendala sedikit, jadi kita lanjutin lagi. Nah, jadi tuh dari Ibu Hasanah tuh kita tuh mendapat informasi yang cukup banyak, kayak warga sekitar tuh emang jarang untuk bersosialisasi karena tuh emang sehari-harinya tuh Ke sawah, jadi kayak mereka itu bersosialisasi dan bertemunya itu di sawah, jadi kayak cenderung mereka ke sawah bertemu, dan kemudian sampai di rumah itu kayak cenderung beristirahat seperti itu. Nah, dan for information-nya lagi tuh jalan di situ tuh kayak masih sedikit bagus. Jadi tuh beberapa tuh cuma yang bagus tuh di depan sekolahan aja. Sisanya tuh berbatuan. Cuman kayak kurang, kayak belum dipaving, belum diaspal ya, kayak benar-benar berbatu yang cuma disusun seperti itu. Nah, terus untuk penerangannya pun itu sangat amat minim, malah hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada kalau malam, jadi ya emang gelap Ya, seperti itu. jadi tuh waktu pas di sana tuh kita berdua tuh berusaha sebelum Ram, tolong Ram. Jadi tuh sebelum jam 5-an kita udah harus keluar desa karena tuh di desa sana tuh di dusun itu tuh minim penerangan, terus rata-rata banyak yang ngambil listrik mandiri untuk jalannya. Ya, karena itu juga paling lama kita di sana itu jam 5 nggak sih? Iya. Jam 5 itu, jadi kita udah kembali ke base camp kita di Balai Desa Sumbersari, ya seperti itu. Dan pada hari selanjutnya kita juga mengelilingi informan, ada
ada Bapak Ketua RT, ada Pak Sekdes, dan juga ada Ibu Petani, dan juga terakhir kita Kepala Dusun. Kita berdua juga sempat ke gereja di kecamatan sebelah, yaitu Kecamatan Genteng. Namun sayangnya karena ada sedikit kendala yang mengakibatkan kita gagal wawancara di sana, seperti itu. Terus kalau untuk masalah pendidikan di sana tuh rata-rata tuh karena mayoritas muslim, jadi di sana tuh ada 2 SD, yaitu SD negeri sama MI. Nah, MI-nya tuh lebih banyak anak muridnya daripada di SD negeri, karena tuh orang-orang sana tuh karena mayoritasnya Islam, jadi pada masukin anak-anaknya ke MI. Terus untuk TK dan PAUD itu numpang juga di SD dan MI. SD dan TK-nya, di SD-nya itu ada TK dan di MI-nya itu ada PAUD. Oke. Oke, sekian dari kelompok Pekeringan. Semoga ya udah biasa aja. Dadah. Marah-marah. Oke, jadi mungkin itu aja video dari kelompok kami, kelompok 9 PKLMB Perdes. Mungkin Nilo ada yang mau disampaikan? Terima kasih atas partisipasinya ya teman-teman. Terima kasih karena udah bekerja keras selama ini. Oke. Bye-bye. See you di PKL selanjutnya. Semoga kita sehat walafiat.